guys, balik lagi di video saya. Jadi beberapa minggu ke belakang, kodarullah saya kena musibah ya. Waktu lagi bike to work, tepatnya pas lagi pulang. Jadi waktu itu hujan lumayan gede ya, curah hujannya. Jadi di tempat yang biasa saya lewati buat pulang itu banjir lumayan dalam ya. Jadi ada beberapa kendaraan mogok, mobil pun mogok gitu, apalagi motor ya. Jadi singkat cerita saya nerabas tuh, yang banjir itu kurang lebih tingginya mungkin kalau patokannya sepeda ya, sepeda saya pakai ban 700C itu udah BB itu udah kerendam ya, bottom bracket itu udah kerendam gitu. Nah di situ itu saya nggak tahu apa namanya pastinya gimana gitu ya, bisa sampai kejadian apa namanya, jadi RD saya tuh bengkok lah, konteksnya tuh itu ya, RD-nya bengkok. Nah pas udah kerendam itu saya coba goes tuh, karena memang macet ya, karena ada mobil mogok di situ. Saya coba goes, tiba-tiba di goesan keberapa gitu saya lupa, kok keras gitu, kayak yang ada yang nyangkut gitu. Terus saya langsung turun aja dari sepeda, saya dorong sepedanya ke pinggiran. Setelah dicek, lihat astagfirullah, jadi si RP itu yang posisinya biasanya ke bawah nih kayak gini ya, biasanya ke bawah. Nah tiba-tiba dia ada di atas, kurang lebih kayak gini lah gitu, untuk biar kebayang gitu. Nah dari itu saya langsung, aduh ini gimana ya, bisa dibenerin apa enggak. Udah langsung ke pinggir aja, coba bongkar-bongkar. Ternyata di bagian cake-nya itu dia udah bengkok-bengkok gitu guys, yang ada pulinya ya. Nah bagian itu bengkok, jadi terpaksa harus dibongkar dan harus dilurus-lurusin lah gitu ya, dibalikin lagi ya ke semula. Cuman ya pertama terkendala alat juga, jadi kalau ada tang tuh enak gitu ya mungkin, tapi emang nggak bisa lurus 100% gitu. Jadi saya sebisanya aja pakai tangan. Ya kurang lebih jadi kayak gini ya, setelah di saya coba benerin lagi pakai tangan gitu. Nah kebetulan pas waktu lagi banjir itu saya nggak sempat video ya, karena emang hektik banget, udah macet, hujan, banjir gitu, udah karuan lah. Jadi saya baru bisa ngambil video tuh pas udah mau dekat-dekat rumah, saya fotoin juga. Nah ini fotonya ya, tadi udah ada. Nah kurang lebih seperti itu guys. Setelah coba dicek di rumah, ternyata wah ini mah kalau dibenerin susah gitu. Jadi ya sesuai judul ya, jadi hari ini kita mau ganti si RD yang dipasang di sepeda federal ya, itu RD-nya RD Tourney, Shimano Tourney ya. Nah, kayak gini bentuknya Shimano Tourney. Ini tuh udah dipakai dari pertama saya bikin, atau bukan bikin ya, bangun sepedanya gitu. Dari awal bentuknya kayak gini, terus bentuknya kayak gini, terus bentuknya kayak gini, terus udah ganti shifter model kayak gini, terus udah diganti shifter yang pertama tuh model bukan friksi ya, index tapi 7 speed, diganti jadi friksi yang model bikin yang di bar end gitu ya, shifter bar end gitu, karena kalau beli tuh lumayan mahal itu. Nah saya bikin, ada di grup GXID apa gitu, ada yang share. Nah saya coba bikin kayak gitu, udah bikin kayak gitu juga, udah macam-macam lah pokoknya, dari mulai 7 speed jadi 8 speed sampai sekarang terakhir 9 speed, dipakein di sprocket 42 itu masih bisa dipaksain gitu. Yang si Tour ini akhirnya setelah beberapa tahun ya udah nyerah, kasihan ya dipaksain terus. Kita akan ganti aja. Oke langsung aja ya. Nah ini guys kurang lebih penampakan RD-nya ya, yang Tourney. Saya lupa ini Tourney TX apa Tourney TY ya. Cuman kalau kelihatan, nah ini nih, ini cake ya, yang tadi saya bilang yang bengkok itu. Jadi kalau kita tarik ke bawah, ya apa kelihatan apa enggak ya? Ini udah dapat saya bengkokin sendiri nih pakai tangan gitu. Nanti saya coba ambil kunci L ya, saya peragain tuh yang RD ke atas gitu.
Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Yang tadi saya bilang RD naik ke atas itu tuh. Kayak gini, saya juga bingung ini kenapa bisa kayak gini. Padahal di bawah sini kan sebenarnya udah ada semacam apa ya, pengunci gitu kan. Harusnya dia nggak mungkin naik seperti ini, tapi ya seperti ini. Oke, kita coba lepas aja dulu ya. Oke, untuk melepas RD ini ada dua langkah ya. Pertama kita kendorin dulu si kabel shifternya nih. Terus nanti kita lepas si baut heksagonnya di sini. Ini kayaknya saya salah bawa kunci, harusnya kunci 8 bukan kunci 10. One eternity later. Lah, paling aman pakai kunci Inggris. Oke guys, ini udah kebuka ya. Jadi kalau kelihatan di kamera ini bagian sini jadi gapnya gede banget, bagian sini gapnya jadi kecil banget. Terus kita lihat seperti ini dia nggak lurus. Ya gitulah ya. Karena udah bengkok gitu, nggak bisa 100% presisi lagi, kecuali cake-nya diganti ya. Bagian ininya tuh ada yang jual ganti gitu. Cuman yang dalam ini apa bisa dibuka saya nggak tahu. Ini kayaknya kayak dipaku, dikeling gitu kan, kayak dipaten gitu, jadi nggak susah dibuka. Ke bagian sini tuh bisa dibuka, karena bagian sininya juga bengkok juga ya. Oke, ini sebagai informasi tambahan ya tadi. Jadi setelah saya coba lurus-lurusin sendiri pakai tangan itu, jadi saya nggak bisa ganti-ganti gigi tuh di jalan tuh, jadi seperti single speed gitu ya, satu speed aja. Dan kalau di kayak si pedal diputar ke belakang itu rantai langsung lepas gitu, jadi memang udah nggak presisi lagi, jadi lebih baik diganti. Oke guys, jadi untuk mengganti si RD Tourney ini saya sudah beli RD lagi. Ini RD pakai Shimano ya, tetap sama, pakai tipenya yang Deore ya. Jadi kalau anak-anak MTB pasti udah nggak asing ya sama Deore ya. Jadi sedikit upgrade dari yang Tourney ya. Harusnya kan kalau mau dari Tourney naik ke atas tuh mungkin ada ada Acera, Altus, atau ada apa lagi ya, lupa. Nanti saya coba tulis sini ya si listnya gitu. Nah, nanti baru naik ke Deore. Nanti dia dari Deore mungkin ada SLX atau apa gitu. Oke, mungkin sampai yang paling ujungnya kalau MTB itu ada XT ya. Nah, ini yang bisa dibilang tengahannya lah kan. Nah, tadinya mau beli yang Altus apa Acera saya lupa gitu ya. Itu 9 speed, cuman tanggung harganya ya, karena beda-beda tipis lah sama si Deore ini. Padahal si Deore ini kan sebenarnya buat 10 sama 11 speed ya, cuman gara-gara saya punya pengalaman yang Tourney 7 speed aja, dia bisa dipakai di 9 speed dan bisa sampai sprocket 42 ya. Jadi ya why not pakai ini gitu. Ini rada-rada gambling juga ya, cuman ya kita coba aja ya. Nanti kita coba settingnya bekas smooth atau enggak gitu. Oke, kita unboxing dulu ya. Oke, jadi ini Deore tipe M4 120 SGS ya. Jadi
Di Deore sendiri dia ada tingkatannya lagi ya guys ya, kalau nggak salah tolong dikoreksi. Jadi ada, kita sebutnya seri 4 M4 ya, ada seri M5 dan ada seri M6. Nah, untuk perbedaan dari setiap serinya itu yang paling kentara kalau nggak salah di speednya ya. Jadi kalau M5 itu dia bisa 11 speed sampai 12 gitu, saya lupa. Kalau yang M6 12 doang kalau nggak salah. Itu ya, sama mungkin di teknologi si shadow-nya ya. Kalau yang M4 itu lebih shadow-nya shadow biasa ya. Kalau yang M5 sama M6 itu shadow plus ya. Mungkin detailnya bisa cek di Google aja ya. Oke, kita langsung unboxing aja. Jadi ini saya beli di harga segini ya, atau sekarang kalau udah berubah harganya. Nah, di paket penjualannya sendiri dia cuma ada RD-nya doang ya, sama buku, bukan buku petunjuk ya, kayak kertas petunjuk gitu. Oke, kita langsung buka RD-nya aja. Ini cuma diplastikin gini doang ya. Nah, kalau dari bentuknya ganteng sih guys gitu. Nah, ini bedanya sama tipe-tipe yang apa namanya tadi ya, yang Tourney atau yang Acera atau Altus ya. Altus tapi kayaknya ada shadownya deh. Kalau yang Tourney aja ya, yang Tourney itu dia nggak ada shadownya ya. Jadi teknologi shadow itu simpelnya gini nih, ada penjelasannya ya. Jadi simpelnya tuh dia nggak terlalu apa namanya, ketika jalan yang kurang bagus rantai kan biasanya dia goyang ya, gara-gara RD-nya goyang. Nah, kalau ini tuh meminimalisir goyangan pada si rantai ya. Jadi dia nggak akan nyeplak nempel ke chainstay kayak gitu. Itu ini bentuknya guys ya, seperti ini. Ini dari Indonesia, biasanya Malaysia ya, ini Indonesia. Oke, unboxingnya seperti itu mungkin ya, kita coba pasang. Oke guys, alhamdulillah sudah terpasang ya. Ganteng banget. Ini terlalu overkill sih ini. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi nextnya kita akan nyeting. Nah, sebelum setting apa namanya, kita cek dulu posisi si RD-nya ya. Jadi biar memudahkan. Ini tutorialnya udah banyak di YouTube ya. Enggak, dicek aja yang menurut teman-teman paling mudah. Pertama-tama kita sejajarkan si pulley ini dengan gigi sprocket yang paling ujung. Ini nggak tahu kelihatan atau enggak kalau di kamera, lurus apa enggak ya. Cuman yang settingan yang settingan bawaannya ini dia ada di gigi yang kedua. Nanti kita harus pindahin dulu, diputer setelan low-nya atau high-nya, saya lupa. Low-nya ya berarti ya. Biar si pulley-nya turun ke gigi yang paling bawah. Nah, setelah di setting yang low-nya, nah sekarang kita setting high-nya itu. Jadi si RD-nya kita dorong pinggir seperti ini. Nah, kita posisikan si pulley yang paling depan yang ini itu ke gigi yang paling besar. Nah, nggak tahu ini kelihatan apa di kamera atau enggak. Cuman kalau settingan bawaan ini dia masih ada di gigi yang ini, yang satu gigi sebelum gigi yang besar ya. Ini kan 42 ya, ini mungkin 40. Ini 40 belok 42 sprocketnya. Kurang lebih seperti itu. Kita
setting dulu ya. One eternity later. Oke guys, ini udah coba di setting ya, tapi ternyata ada masalah baru. Oke, jadi ketika shifting dia cuma bisa mentok di sini nih, di gear atas satu, di speed ke-7. Dia nggak mau ke 8 dan 9 gitu. Ini kita coba ya. Nah guys, dia cuman mau sampai speed 7 aja ya. Terus juga dari perpindahan ke 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya itu nggak terlalu smooth ya. Memang nggak smooth sih, bukan nggak terlalu smooth ya. Pusing lagi dah. One eternity later. Oke guys, jadi ternyata tadi sudah coba googling gimana caranya buat nge-solve RD Deore M4 ini ya, seri M4 ini, M400 ini dipasang di sepeda yang pakai shifter cuma 9 speed. Alhamdulillah tadi nemu salah satu tutorial ya dari Abang Pinoy, abang dari Filipina, caranya. Cuman memang sedikit rada ekstrim ya, tapi worth to try ya, jadi bisa dicoba. Jadi si Abang Pinoy ini ngelubangin si RD-nya di bagian sini ya, ini kalau kelihatan. Nah di sini, di bagian sini, jadi nanti kabelnya yang harusnya masuk ke sini, nah dia masuknya ke lubang yang nanti dibuat, kurang lebih seperti itu. Nah nanti kabelnya masuk, nanti lewat bawah, nah nanti ditarik ke atas ini. Jadi endingnya tuh, ujung kabelnya tuh keluar dari sini. Kan tadinya masuknya dari sini, nah ini masuknya dari sini, lubang, keluarnya di sini, kurang lebih seperti itu ya. Thank you Abang Filipina ya, yang dari Filipina nih. Kalau mau cek full tutorialnya di sini, langsung aja. Nah ini saya mau coba bikin lubangnya dulu ya. Let's go. Oke guys, ini udah selesai dibolongin ya. Mana sih? Oh ini nih. Nah, ini ya, kelihatan ya. Untuk yang mau coba, saya sarankan jangan mencoba ya. Kalau misalkan nggak yakin, mending ya mungkin dijual lagi gitu ya. Beli yang pasti-pasti aja. Cuman kalau yang mau coba ya do it with your own risk ya. Jadi sudah siap terima semua konsekuensinya kalau gagal gitu. Oke bang, matabornya ukuran berapa? Tadi saya nggak terlalu ini ya ukurannya, cuman tadi saya bilangnya begini aja ke abang-abangnya di material. Jadi kalau teman-teman punya end cap buat buat kabel rem ya, atau kabel rem sih yang rada gede. Nah nanti bilang aja ke si abangnya beli matabor yang ukurannya masuk ke lubang ini gitu. Jadi kalau di atas lubang ini itu mending gak disarankan ya, nanti terlalu gede. Jadi yang pas di lubang ini atau lebih kecil dari lubang ini gitu aja.
mungkin 0, sekian mili lah si mata bornya ya. Saya kurang tahu, nantilah kalau misalkan nemu jawabannya saya simpan di deskripsi ya. Oke, sekali lagi saya tidak menyarankan, kalau yang mau coba ya siap nanggung resikonya. Oke, kita pasang dulu. Moment of truth. Oke guys, ini RD udah dipasang, rantai udah dipasang. Saya mau liatin. Nah ini bagian sini. Ini tadi yang kita sudah bikin, kelihatan nggak ya? Nah ini saya udah bikin lubang tadi. Nah jadi si kabel yang dari shifter dia masuk ke lubang itu. Terus ujung kabel ini dia dari bawah sini ya. Dari bawah dia masuk ke sini, keluar dari sini. Nah, ini ujungnya. Oke. Aduh deg-degan, takut gagal. Kalau gagal ya sudah. Oke kita coba ya shiftingnya. One eternity later. Oke guys, ternyata seperti yang ditakutkan, gagal ya tadi. Sebenarnya nggak gagal 100%. Jadi sebelumnya tuh kan sebelum dibolongin itu shifting cuman sampai sprocket gigi ke-7 ya. Nah tadi itu setelah dibolongin itu mendingan naik ke gigi 8, tapi ke 9 yang enggak. Aduh mumet. Jadi kebetulan tadi nggak sempet kerekam juga. Jadi tadi saya coba ini gimana ya caranya gitu. Jadi langsung dicoba lagi di bor di bagian belakang lubang yang udah dibikin sebelumnya. Nah, itu coba ngebor. Itu gambling juga ya. udah tanggung gagal ya, nggak apa-apa. Coba dibor lagi, terus dipasang lagi. Alhamdulillah tadi udah sempat nyoba dan berhasil sih gitu. Cuman memang nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu smooth ya. Oke, kita coba aja ya. Ini tadi istirahat dulu sebentar, soalnya saya mulai dari jam berapa ya? Dari jam pagi-pagi, mungkin jam 10, sekarang udah mau jam 3 sore. Mikirin CRD itu susah banget. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke guys, jadi ini penampakannya ya. Ini kalau diperhatikan tuh ada satu lubang tuh yang nggak kepake. Nah di belakangnya ada lubang lagi. Nah itu saya dapat ngebor lagi ya tadi, coba-coba gitu. Nah setelah tadi saya coba cek videonya lagi yang abang-abang orang Vietnam itu, ternyata dia pakai thumb shifter ya, bukan pakai Brifter ya. Ini kebetulan saya pakai Brifter Sensah Ignite ya. Kayaknya rasionya tuh beda gitu. Jadi ya harus lebih maju lagi narik si RD-nya ini. Oke, ya seperti yang tadi di awal dibilang ya. Jadi saya tidak menyarankan mending ganti Altus atau Alivio ya, saya lupa. Yang penting yang udah ada shadow-nya. Dan dia memang 9 speed gitu, jadi nggak usah ngubah-ngubah kayak gini lah, ribet. Oke, kita coba shifting ya.
guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Kalau ada yang mau pasang cakram atau rotor ya yang tipe 6 bolt atau 6 baut, bisa lihat tutorialnya di sini. Atau kalau yang mau pasang headset di sepeda Vedranya, headset yang udah bearing gitu ya, ini bisa lihat tutorialnya di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.